dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang firman Allah, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan tuhan-tuhan kalian. Itu jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ini 5 ini, Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq dan Nasr, 5 ini nama-nama orang saleh dari kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Tatkala mereka meninggal, syaitan membisikkan kepada kaum mereka agar mereka mendirikan patung-patung pada tempat yang pernah diadakan pertemuan di sana oleh mereka, dan menamai patung-patung itu dengan nama-nama mereka. Orang-orang itu pun lantas melaksanakan bisikan syaitan tersebut, tetapi patung-patung mereka itu ketika itu belum disembah, hingga orang-orang yang mendirikan patung itu meninggal dan ilmu agama dilupakan, barulah patung-patung tadi disembah. Athar ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Kemudian dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ighatsatul Lahafan min Masaidi Syaitan. Kata Ibnu Qayyim, banyak kalangan salaf yang mengatakan setelah orang-orang saleh meninggal, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, qala ghairu wahid min as-salaf lamma matu akafu ala quburihim thumma sawwaru tamathilahum thumma tala alaihimul amd fa'abaduhum. Kata Ibnu Qayyim, banyak kalangan salaf yang mengatakan setelah mereka itu, yakni orang-orang saleh meninggal, orang-orang lantas sering mendatangi kuburan mereka, lalu membuat patung-patung mereka. Kemudian setelah masa demi masa berlalu, sejak masa itu akhirnya disembahlah patung-patung tersebut. Ini dalam kitab Ighatsatul Lahafan di juz yang pertama. Ini penjelasan ini nanti antum bisa lihat dalam syarah kitab Tauhid. Syarah kitab Tauhid di bab 19. Di syarah kitab Tauhid di bab 19. Antum perhatikan di sini penjelasan Ibnu Abbas dan Ibnu Qayyim ini menjelaskan ada 2 di sini. Artinya awal terjadinya kesyirikan itu terjadinya pada kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mendakwakan tauhid ini berapa tahun? 950 tahun. Allah sebutkan, kita lihat dulu penjelasan tentang bagaimana dakwahnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ini bukan main-main perjalanan yang panjang. Ya, tetap aja masih ada orang berbuat syirik meskipun sudah berdakwah siang dan malam. Kan di surah Nuh disebutkan di sini bahwa Nabi Nuh itu mendakwakan bukan hanya sekali-kali, siang dan malam. Allah sebutkan di surah Nuh di ayat 5, qala rabbi inni da'utu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku mendakwakan kaumku siang dan malam, tapi tidak menambah mereka dari dakwahku ini kecuali mereka lari dari dakwah ini, lari. Ini siang dan malam. Berapa tahun siang dan malamnya? Itu 950 tahun. Allah sebutkan di dalam surah Al-Ankabut di ayat 14, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 ama fa'akhadhahum tufan wa hum zalimun. Dan sungguh kami telah utus Nabi Nuh alaihi salatu wassalam kepada kaumnya, dan beliau tinggal mendakwakan kaumnya itu 1000 tahun kurang 50, artinya 950 tahun. Kemudian Allah menyiksa mereka yang kufur ini dengan banjir yang besar dalam keadaan mereka berbuat kezaliman. Dan Nabi Nuh alaihissalam sudah mengingatkan kepada kaumnya siang dan malam. Dakwahnya Nabi Nuh bisa lihat di beberapa surah dari Al-Quran. Antum bisa lihat di surah Al-A'raf, Allah menyebutkan tentang Nabi Nuh alaihissalam di ayat 59. Di ayat 59 dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 59.
Allah berfirman, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum adzab yaumin azim. Sungguh kami telah utus Nuh kepada kaumnya. Nuh alaihi salatu berkata, wahai kaumku, beribadahlah kalian hanya kepada Allah saja, tidak ada Tuhan yang lain kecuali hanya Allah. Sesungguhnya aku takut kepada kalian adab hari yang besar. Jadi setelah diingatkan untuk mentauhidkan Allah, kemudian Nabi Nuh AS mengancam mereka dengan adab neraka, adab yang besar. Artinya setiap Nabi seperti itu. Di samping memberikan kabar gembira bagi yang bertauhid, Nabi juga mengancam. Kalau mereka tetap berbuat kesyirikan, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka.